Abang lihat aja tuh Habib Umar waktu di Arab tuh, celingak, celinguk, celingak, celinguk. Di Indonesia dia jadi wali besar kan dihormatin lah. Suruh jadi imam lah, walaupun bacaan itunya ngaco lah gitu. Itu Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp maleser-maleser internasional. Kemarin Lebaran gue sempet ke tempat Pak Kiai ya, Gus Puat Pleret. Jadi dia emang banyak bercerita lah, banyak bercerita. Jadi gini, kita ini polemik nasab ini udah hampir setahun lebih ya, dan gak berakhir. Tapi kalau gue lihat sih sekarang pergerakannya tuh mayoritas bangsa Indonesia tuh jadi demen baca sejarah ya, jadi demen baca sejarah, jadi tahu tentang sejarah-sejarah gimana pahlawan kita zaman dulu tuh buat ngusir penjajah Belanda apa segala macam. Terus akhirnya kita juga bisa menemukan fakta bahwa Habib-Habib itu tuh imigran dari Yaman yang dibawa sama Senok Gorgon ya, Senok Gorgoncengnya dari Belanda tuh ke negara Indonesia. Sampai Pak Kiai itu cerita mengenai, jadi ini 2 TSM terorganisir, terstruktur, sistematis dan masif nih. Jadi dia itu tuh ternyata itu tuh emang udah big projectnya tuh kayak begitu, untuk agar bangsa Indonesia itu tuh meyakini satu-satunya juriah Nabi itu tuh ya Bani Alawi gitu, dengan menafikan bani-bani yang lain. Padahal kan dari silsilahnya ya, dari Imam Ali Zainal Abidin, terus Ja'far As-Shodiq, terus punya anak kayak Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi dan yang lain-lain tuh, masa tuh yang lain-lain tuh nggak punya keturunan gitu loh. Dan bahkan nih temen gue sendiri tuh ya, Ustadz Dani tuh ya, dulu pernah jadi pengacara TKW tuh di negara Arab Saudi sono tuh ya. Jadi di sana tuh sampai dia ngomong kayak begini, Habib itu nggak terkenal bang di Arab bang, nggak ada yang tahu bahwa Habib itu tuh keturunan Nabi. Abang lihat aja tuh Habib Umar waktu di Arab tuh, celingak, celinguk, celingak, celinguk. Di Indonesia dia jadi wali besar kan dihormatin lah, suruh jadi imam lah, walaupun bacaan itunya ngaco lah gitu. Itu Habib Umar. Terus gue ini bener juga ya, ternyata emang ya, Habib Umar itu di Arab itu kagak terkenal. Dia terkenalnya itu ya di Tarim sama di Indonesia, yang mendewa-dewakan bahwa dia itu wali gitu loh. Sekarang nih fakta udah terbukti, sampai dia itu banyak yang nggak mau ngakuin dan banyak yang nggak mau ngelakuin tes DNA. Padahal tuh imam jumbonya itu tuh Habib Rizik Syihab itu dia kan yang pertama kali, kalau lu ngaku-ngaku cucu Nabi kita tes DNA. Sekarang udah ditantang tes DNA nggak ada yang mau. Berarti kan ya bacotnya doang lah ya, bacotnya doang. Masih kita pengen ngikutin ulama yang ngebacot doang tapi tidak melakukan sesuatu. Nah terus akhirnya gue seneng baca, akhirnya gue baca itu ada literasi, ternyata ada orang-orang Indonesia tuh yang pernah jadi imam besar tuh di Masjidil Haram ya. Kalau sekarang kayak Sesudais gitu ya. Jadi yang pertama itu Syekh Junaid Al-Betawi. Jadi orang Betawi pertama tuh yang pernah jadi imam Masjidil Haram tuh ya orang Betawi. Terus yang kedua itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi emang itu tuh pendekarnya ulama di Indonesia lah. Namanya masyhur di negeri Arab, di Jazirah Arab, dan di Jazirah Indonesia. Dan yang ketiga itu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah terus gue nyari-nyari lagi literasi, siapakah Ba'alawi yang pernah jadi imam Masjidil Haram, yang mengaku bahwa semua ilmu agama turunannya dari dia, semua ilmu agama Islam itu Ahlul Bait, bahwa dia yang bawa apa segala macam. Ternyata kalau menurut gue nggak ada. Mungkin kalau ada lu bisa komen lah di ini gue, mungkin gue yang salah apa segala macam. Tapi gini ya, kita tuh jadi orang Indonesia tuh harus bangga. Ternyata tuh anak-anak bangsa itu, bapak-bapak bangsa kita itu tuh pernah masuk di negeri Arab sono. Dan Rasulullah itu sayang banget sama orang Indonesia. Itu kata Syekh Alwi Al-Maliki itu yang wali besar tuh, bahwa Rasulullah itu emang paling menyayangi Indonesia.
Dan pemalsuan Habib itu yang dibongkar ya sekarang, di zaman Indonesia. Makanya nih, lu tuh YouTuber, netizen maupun apapun ya yang berkecimpung di dunia permedsosan ini nih harusnya tuh bangga bahwa pemalsuan nasab selama 500 tahun ini terbongkar ini di saat sekarang, di saat ini kita bisa jadi saksi hidup, saksi sejarah apa segala macam gitu loh ya, dan kita bisa ngomong ke anak cucu kita bahwa ya besok-besok Habib-Habib ini jangan diikutin karena dia itu tukang tipu. Jadi kalau misalnya ntar ada Habib jadi imam sholat, iya kita kalau gue mah gak bakal gue mau jadi imam sholatnya kang tipu. Ya, kang tipu ngapain kita ikutin gitu. Soalnya kalau dia, gue bukan cucu nabi, gue ini seneng agama Islam, gue ini seneng agama ilmu, itu berarti saudara gue. Ada contohnya kayak Ahmad Sahab tuh ngetes diem-diem apa segala macam, sekarang diteror tuh sama Habib-Habib semuanya tuh karena 6 orang Indonesia udah dites ternyata haplogrupnya itu G, dan dia nggak boleh ada lagi yang ngetes DNA. Ya kalau dites DNA dia tuh kayak buah simalakama, kalau dia ada haplogrupnya yang beda berarti kan perempuan dia ada yang selingkuh. Tapi kalau dia haplogrupnya sama, dia haplogrupnya G, jadi gitu dia lebih takut sama tes DNA daripada takut sama Allah. Nah sekarang dia itu lagi memframing tes DNA itu buatan manusia bukan buatan Tuhan. Iya, dia ngegoblokin orang yang udah tahu ilmu gitu. Jadi gitu aja vlog dari gue, dari Bang Zaini. Semoga yang nonton vlog gue ini nih semakin bersemangat ngabarin ke emaknya, ke adiknya, ke abangnya, ke anaknya, ke tetangganya bahwa Habib itu tuh bukan keturunan Nabi. Jadi kita nggak perlu takut kualat, kita nggak perlu takut dia, kita nggak usah ngasih duit lagi sama dia. Daripada ngasih duit sama dia, kita mending ngasih duit sama fakir miskin dan anak yatim gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.